Selamat pagi teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nanda Rusdiana dalam series membangun data center network menggunakan Cumulus Linux dengan teknologinya yang kita pakai VXLAN EVPN. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh silakan diklik subscribe, share, dan komen. Sebelum kita belajar tentang VXLAN, kita harus tahu dulu sejarah dari VXLAN itu sendiri. Jadi VXLAN itu sendiri adalah sebuah overlay network yang berdiri secara independen di atas sebuah physical network infrastructure. Artinya, ini sebenarnya kita mengemulasikan layer 2 di atas layer 3. Kenapa kita perlu yang namanya mengemulasikan network atau dalam bahasa lainnya adalah overlay network? Karena kalau teman-teman lihat di gambar sebelah kiri, ini berawal dari yang namanya traditional VLAN base. Di mana traditional VLAN base ini mempunyai keterbatasan dalam jumlah VLAN. Kalau misalkan data center tersebut levelnya masih kecil, mungkin masih oke lah sampai 4000 VLAN. Tapi ketika sudah growing up atau scaling up, 4000 VLAN ini tidak lagi cukup. Kemudian juga ketika ada sebuah VM, sebuah host atau sebuah physical server hendak dipindah, itu konfigurasinya tidak secara gampang, artinya perlu dirunut, kemudian juga bisa jadi nanti VLAN-nya bentrok segala macam. Jadi di sini yang traditional VLAN base itu tidak mensupport yang namanya VM mobilitas. Muncullah sebuah solusi untuk mengatasi kekurangan dalam traditional VLAN base, yaitu dengan menggunakan overlay network. Overlay network yang akan kita bahas di sini adalah VXLAN. Sebenarnya ada beberapa overlay network di dalam dunia network engineer. Ada yang namanya MPLS juga, mungkin yang sering teman-teman ketahui ya. Kenapa kita harus menggunakan VXLAN? Yang pertama karena tentu saja VXLAN ini adalah layer 2 over layer 3 IP network. Jadi kemungkinan looping di dalam sebuah switch-nya ini akan sangat kecil sekali karena semuanya adalah layer 3. Kalau di tradisional hanya support sampai 4000 VLAN, kalau di VXLAN support sampai 16 juta VXLAN. Kemudian juga ketika kita mau memindahkan VM-nya ke tempat mana, ke lift mana, atau misalkan storage-nya teman-teman yang ini korup, punya backup di tempat lain, ini akan sangat cepat sekali konfigurasinya. Selain itu juga nanti sama sifatnya seperti VLAN. VLAN satu dengan VLAN lain ini kan networknya terpisah ya. Di dalam VXLAN juga sama, tiap-tiap VXLAN ID memiliki network masing-masing, artinya tetap isolasi antar tenant atau antar customer-nya. Jadi, seperti yang tadi saya sudah bilang, bahwa VXLAN ini adalah layer 2 protokol over layer 3 network. Sama seperti kalau kita misalkan mengkonfigurasikan MPLS, VPWS, atau VPLS. Kalau MPLS, VPWS, atau VPLS ini kan skupnya dalam service provider, tapi kalau VXLAN ini lebih banyak digunakan di dunia data center. Kemudian, MAC address-nya, kalau teman-teman bertanya, terus ini gimana caranya MAC address ini bisa nyebrang ke tempat lain tapi pakai layer 3? Ini sebenarnya MAC address-nya itu dienkapsulasi ke dalam frame layer 3 packet. Karena dienkapsulasi ini juga, maka dalam sebuah VXLAN akan ada tambahan 24 bit header-nya. Sebenarnya 24 bit ini juga yang mampu membuat layer 2 segmennya itu sampai 16 juta. Banyak banget ya teman-teman ya. Ini VTAP sebenarnya saya juga sudah dijelaskan di pas video awal yang pertama, tapi nggak apa-apa saya jelaskan kembali. Jadi VTAP ini juga selain dia berfungsi sebagai tunnelingnya, VTAP juga berfungsi sebagai dekapsulasi sebuah paket VXLAN. Artinya ketika sebuah paket keluar dari sebuah VTAP atau keluar dari sebuah leaf, itu semua header VXLAN-nya akan di-remove. Tapi ketika misalkan ada sebuah paket layer 2 biasa masuk ke dalam sebuah leaf, kemudian ditangkap sama VXLAN, nanti di header layer 2-nya akan ditambahkan VXLAN header. Nah, bagaimana sih sebenarnya logicalnya kenapa kok bisa ada VLAN, ada VXLAN gitu ya? Sebenarnya sih ini hanya perpanjangan aja ya. Jadi nantinya itu si sebuah VM atau sebuah host atau sebuah physical servernya yang punya VLAN-nya tersebut kita mappingkan ke dalam VXLAN. Itu aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dulu hanya mengkonfigurasikan VLAN,
VLAN tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. Kalau sekarang VLAN-nya tambahin ke VXLAN, VXLAN-nya bikin tunnel. Seperti itu. VXLAN ID juga ini adalah global significant. Artinya VXLAN ID dalam sebuah network data center ini kalau pengen ngobrol, VXLAN ID-nya harus sama. Tapi kalau misalkan tidak pengen ngobrol, VXLAN ID-nya tidak boleh sama. Seperti itu ya. Kemudian juga nanti, apakah boleh VLAN yang sama di lift 1 dipakai lagi di lift 2, VLAN yang sama, tapi VXLAN-nya berbeda? Itu boleh. Karena VLAN ID-nya local significant. Artinya, VLAN 15 di lift 1 ini tidak akan sama dengan VLAN 15 di lift 2 jika VXLAN ID-nya berbeda. Jadi clear ya teman-teman bahwa ini support scaling up yang sangat tinggi dan cocok digunakan untuk data center network. Nah, ada juga yang namanya VXLAN control plane. VXLAN control plane ini sebenarnya ada 3, tapi di sini saya akan bahas 2, yaitu static VXLAN tunnel yang biasa digunakan untuk small data center, dan ada yang namanya VXLAN EVPN tunnel. Yang terbaru yang ini nih, yang VXLAN EVPN tunnel yang menggunakan BGP sebagai media control plane-nya. Nah, bagaimana sih flow config static VXLAN tunnel ya? Jadi sebelum kita move ke EVPN, kita pelajari dulu static VXLAN tunnel-nya. Jadi flow-nya itu sebenarnya seperti ini nih. Yang pertama teman-teman, create VLAN yang berasosiasi dengan host, VM, atau servernya. Seperti biasa lah ya, seperti kita create VLAN biasa di sebuah switch biasa gitu ya. Kemudian VLAN-nya juga di mapping ke dalam interface lib switch-nya. Artinya kita assign VLAN tersebut ke dalam sebuah interface. Hampir mirip sama sebenarnya ketika kita switch port akses VLAN sekian atau switch port mode terang sekian. Setelah itu baru kita create VXLAN interface-nya. Setelah kita create VXLAN interface-nya, kita create juga tunnelnya. Tunnelnya itu berupa local IP dan remote IP. Yang membedakan antara static sama EVPN itu sebenarnya di ininya nih, local IP dan remote IP. Kalau static VXLAN tunnel dia punya local IP dan remote IP, tapi kalau yang pakai EVPN dia hanya punya local IP saja. Jadi remote IP-nya di learn. Setelah selesai, kita mapping VLAN yang kita konfigurasikan di awal 2 ini ke dalam VNI VXLAN. Untuk konfigurasi static VXLAN tunnel yang akan kita labkan hari ini kita menggunakan eBGP number yang digunakan sebagai overlay. Sebenarnya kalau mau nge-lab dikit-dikit sih, kecil-kecil sih, nggak harus pakai eBGP, asalkan semua loopback-nya ini bisa saling reach menggunakan static route, menggunakan OSPF, itu juga bisa. Tapi lebih enak menggunakan eBGP lah. Lalu setelah overlay IP-nya sudah naik, baru kita membuat layer 2 segmennya. Kalau yang akan kita gunakan sini nanti kita akan membuat layer 2 segmen dari server 1 ke server 2. Ini adalah contoh konfigurasinya. Seperti yang tadi saya sudah bilang, kita bikin VLAN-nya, kemudian kita asosiasikan VLAN-nya ke dalam port. Ini ya, yang 2 ini tadi nih. NetAdd bridge port SWP1, kemudian NetAdd interface SWP1 bridge access 1.1. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, ini apa sih ini NetAdd bridge port 1 SWP1 ya, port SWP1. Jadi kalau di Cumulus ini sendiri, kalau kita pengen port tersebut berpartisipasi dalam layer 2 frame, ini harus ada komen ini. Harus ada komen bridge port SWP1. Kalau tidak ada komen ini, nanti si physical interface-nya atau SWP1-nya ini nggak bisa bertukar frame layer 2-nya. Setelah itu kita bikin yang namanya VXLAN interface-nya. Ini VXLAN-nya menggunakan, ini sebenarnya hanya nama sih. VXLAN VNI 12101, kemudian VXLAN ID-nya 12101. Ini lokal tunnel-nya, ini remote IP-nya. Kemudian mappingkan VLAN ke dalam VNI. Kalau tambahan MTU ini sebenarnya hanya optional aja sih. Tapi dalam best practice-nya kita pasang MTU 9216. Menjaga-jaga ada customer kita yang membutuhkan jumbo frame. Untuk verifikasinya nanti kita tinggal ping aja ya. Gampang sih karena ini hanya layer 2, jadi tinggal ping aja. Kalau IP-nya kan ini sama nih, jadi nanti bisa saling nge-ping. Oke teman-teman, setelah ini let's start the lab.
Oke, ini adalah topologi yang sudah kita bikin sebelumnya di video-video sebelumnya. Jadi kita akan tetap menggunakan topologi yang ini untuk kita nge-lab menggunakan static VXLAN. Nantinya sih nanti statiknya akan kita ganti dengan yang menggunakan EVPN. Oke, ini sudah selesai ya. Kita masuk lagi labnya. Kita sekarang sudah berada di lab 1. Langsung saja kita konfigurasikannya. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengkonfigurasikan VLAN. NetAdd VLAN 101, VLAN ID 101. Oke. Setelah itu kita asosiasikan VLAN-nya ke dalam port. NetAdd bridge port SWP1. SWP1 ini karena dari server ke live-nya menggunakan SWP1, teman-teman. NetAdd interface bridge, NetAdd interface SWP1 bridge access 101. Oke, kemudian kita bikin VXLAN tunnelnya. NetAdd VXLAN. Ini namanya, kita namanya pakai ini aja ya, VNI 12101. VXLAN ID-nya kita pakai 12101. VXLAN ID-nya VXLAN ID 12101. Setelah itu kita create local tunnelnya. NetAdd VXLAN VNI 12101 VXLAN local tunnel IP-nya 11.1 sesuai dengan loopback-nya si lib 1 ya. Kemudian untuk remote-nya ini menggunakan 2.2.2.2. Oke, setelah itu kita mappingkan VLAN-nya ke dalam VXLAN. NetAdd VXLAN VNI 12101 bridge access 1. Kita tambahin juga NetAdd, ini opsional teman-teman ya, tapi nanti dalam dunia sebenarnya ini harus ditambahkan. 12101 MTU 9216. Oke, coba kita cek net pending. Oke, nggak ada error, kita net commit. Setelah selesai kita masuk ke live 2. Live 2 juga sama, kita NetAdd VLAN 101, VLAN ID 101. Setelah itu NetAdd bridge port SWP1, NetAdd interface SWP1 bridge access 101. Kita copy saja teman-teman ya, biar cepat. Oke, kita copy saja. Hanya tinggal dibalik aja sih, local tunnel sama remote IP-nya kita balik. Oke, net pending. Oke, kita net commit coba. Net commit. Oke ya, coba kita cek net show configuration. Ini sudah ada bridge access-nya ini. Oke, kita tinggal sekarang setting servernya. Servernya menggunakan IP 132.17.20 ini 101/24. Atau kalau teman-teman yang lain juga nggak apa-apa sih, terserah sih. Untuk yang server selanjutnya ini kita ganti jadi 201. Oke, sekarang kita coba apakah bisa dari server 1 ngeping ke server 2 ya. Ping 1.
2017 20.01. Masih belum bisa teman-teman, kayaknya ada yang salah. Tadi kita di live 2 belum nge-add VLAN-nya ya. Add VLAN 101 VLAN 101 add bridge net add interface SWP1 bridge test pending. Oke, ini sekarang udah ada sininya ya, net commit. Kita coba lagi ya teman-teman ya. IP kita coba ganti IP saja ya, karena seharusnya sini konfigurasinya sudah benar sih. 17.50.9 aja. 24. Kemudian yang di sininya kita kasih 17.10.8. Oke, sudah selesai, kita coba ping ya. Nah, dari play ke 8. Kalau dari sini coba kita ping ke 17.20.9. Ini juga sudah di play. Oke, jadi sekarang sudah selesai teman-teman ya. Ini IP-nya agak berubah. Ini kemungkinan sih karena tadi sebelumnya saya sudah ngelepin, kayaknya ini MAC address-nya gantung. Karena ini juga versinya versi simulator. Tapi kalau dalam real seharusnya ini tested running. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.